Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustikawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut ini saya akan menayangkan video saya yaitu tentang diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ulang, saya ulang lagi. Kalau saya bilang semangat pagi luar biasa. Ya. Semangat pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berjumpa dengan calon guru penggerak kita dari SMA Negeri Liang, yaitu Ibu Mustikawati, calon guru penggerak angkatan 10. Jadi pada kesempatan ini dia ingin menjelaskan kepada kita terkait dengan budaya positif. Jadi barangkali untuk lebih mengefisienkan waktu, kesempatan baik ini saya persilakan kepada Ibu Mustikawati untuk menjelaskan kepada kita sekalian terkait dengan budaya positif yang dipelajari pada modul 1.4. Ya. Untuk itu kepada Ibu disilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sebelum saya lanjut, terima kasih atas kesempatan waktunya Bapak Ibu sudah memberikan waktu. Di sini saya membuat aksi nyata. Jadi saya masuk di modul 1.4 itu kami diberikan kesempatan untuk membuat aksi nyata. Jadi di video minimal itu 1 jam 60 menit, maksimal 120 menit. Jadi di video aksi nyatanya nanti akan diupload ke RMS. Itu tugas kami di modul 1.4. Jadi materinya di sini tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya di sini bukan sebagai menggurui, hanya memberikan informasi. Karena kami di guru penggerak itu materi yang kami dapatkan itu diwajibkan untuk ditransfer, jadi diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk sebagai masukan, rujukan sebagai pembelajaran di kelas, seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kurikulum yang sempat hadir, yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu guru yang sempat hadir, dan juga kita semua di sini terima kasih, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama belajar. Jadi bukan hanya Bapak Ibu yang belajar, tapi saya juga belajar. Jadi jangan anggap saya di sini di depan itu tahu semua, tidak. Jadi kita sama-sama berbagi ilmu. Jadi ada apa yang saya tahu saya bagi, apa yang Bapak Ibu tahu silakan dibagi. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi di sini aksi nyatanya materi tentang budaya positif oleh saya sendiri Mustikawati, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi konsep inti budaya positif itu terbagi atas 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang profil pelajar Pancasila kan? Jadi ini gambar di sebelah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebijakan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Jadi itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada tabel, di sini ada stimulus respon tentang dunia. Kemudian yang sebelah kanannya situ teori kontrol tentang dunia. Jadi ada 2 macam. Kalau stimulus respon tentang dunia itu realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara kalau di teori kontrol tentang dunia realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu kalau di teori kontrol. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi mungkin tiap pemikiran atau apa dilihat dengan cara yang berbeda. Jadi tiap orang itu melihat itu pada sisi yang berbeda. Tidak semuanya sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksakan orang untuk sama dengan kita, tetapi kita berusaha untuk memahami. Jadi memahami apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi pandangan dia, seperti itu. Kemudian kalau stimulus respon yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi baik yang salah maupun benar itu pasti memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan itu, dan kemudian itu yang perlu kita cari tahu. Selanjutnya yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada yang bisa merubah orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa, si A harus seperti ini, harus seperti yang saya mau. Tidak bisa. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi jika kita membujuk siswa atau seseorang untuk ikut dengan kita, kemudian dia tidak mau, pasti kita akan memaksa. Itu kalau di stimulus respon. Sementara kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsis menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau di teori kontrol itu kita berkolaborasi. Jadi jika ada siswa memiliki kesalahan, kita cari tahu. Seperti itu. Jadi jangan langsung merubah dia, tapi cari tahu kenapa sampai dia seperti itu. Jadi harus berkolaborasi. Jadi berkolaborasi itu dengan siswa, juga dengan rekan sejawat atau teman guru. Kemudian terakhir, model berpikir menang kalah. Sementara kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Jadi kalau di sini ada satu, karena di atas itu bujukan pasti ada yang gagal. Jadi pasti ada satu yang menang dan ada satu yang kalah. Kenapa? Karena yang satu terpaksa melakukan. Sementara kalau yang di teori kontrol itu, kita bagaimana caranya untuk siswa merasa puas, senang, kita juga merasa senang. Jadi tidak ada paksaan di situ, sehingga dikatakan menang. Selanjutnya masuk di disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di sini ada contoh nilai kebajikan universal atau organisasi. Di sini saya ambil 3. Yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu bersama profil pelajar Pancasila itu ada 6. Jadi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian Ivo Primer Years Program atau YPY, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian kalau di keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Jadi ini pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi jika anak melakukan kesalahan atau lupa tentang aturan, itu sebenarnya mereka sedang membutuhkan sesuatu, sedang melakukan apa yang mencari apa yang mereka butuhkan dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Dan semua unsur terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu masuk di bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima, dipeduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi jika ada siswa yang ingin disanjung, disayang-sayang, itu berarti dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima dari guru, baik juga dari teman. Selanjutnya penguasaan. Jadi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Jadi jika ada siswa yang seperti itu berarti dia membutuhkan penguasaan. Jadi kebutuhan yang dia ingin capai itu adalah penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi ini masuk di kebebasan, kebutuhan kebebasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Jadi jika ada siswa di kelas yang bermain, mengganggu teman, tertawa, itu berarti dia membutuhkan kesenangan. Jadi dia mencari kesenangan untuk dia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu terbagi atas 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi kalau ekstrinsik itu motivasi yang dari luar, sementara motivasi intrinsik itu yang dari dalam dirinya. Kemudian motivasi ekstrinsik ini ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau dia melakukan ada motivasi ekstrinsiknya itu berarti dia tidak mau dihukum, begitu. Jadi supaya tidak dihukum dia harus membutuhkan motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biasa siswa, ayo belajar seperti nanti didorong dari guru supaya dia juara. Jadi itu membutuhkan motivasi juga dari luar atau ekstrinsik. Selanjutnya untuk motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau siswa yang sadar saya ini harus seperti ini tanpa motivasi dari luar, berarti itu dia sudah bisa motivasi intrinsik. Jadi tanpa harus ada dorongan dari orang lain.
perlu motivasi, perlu penghargaan, perlu hadiah, tapi dia ingin belajar karena dia butuh seperti itu, butuh ilmu untuk menghargai dirinya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada 3 macam hukuman, konsekuensi. Jadi ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama hukuman. Mungkin kalau hukuman ini kayaknya untuk kita tanpa kita sadari kita sudah melakukan itu. Jadi hukuman itu yang pertama tidak terencana dan tiba-tiba. Contoh, ada siswa yang terlambat, otomatis disuruh apa? Cabut rumput, berdiri. Jadi itu masuk pada hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Atau ada yang pas anak lewat mungkin pakaiannya tidak rapi, langsung ayo sini mari, dikasih kata-kata atau mungkin dicubit sedikit. Jadi itu masuk pada hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah. Jadi bersifat satu arah itu maksudnya jika kita memanggil siswa, kita tanpa bertanya, jadi tidak mendengarkan pendapat dia seperti itu. Langsung saja, oh kamu salah, tidak sesuai dengan aturan seperti ini, kamu salah, langsung dihukum. Jadi itu satu arah tanpa melihat dari latar belakang kenapa dia melakukan itu. Selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman terbagi atas dua, yaitu hukuman fisik dan psikis. Jadi kalau fisik itu otomatis bisa dilihat. Kalau psikis itu kayak kata-kata seperti itu. Selanjutnya konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi itu sudah terencana sesuai dengan aturan, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi di sini masih besar guru. Jadi gurunya lebih berperan aktif di sini. Kemudian kalau di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini bagaimana caranya kita untuk membuat siswa itu sadar ternyata apa yang dia lakukan itu salah. Jadi tanpa kita beritahu dia sadar sendiri. Oh ternyata yang saya lakukan ini sebenarnya salah, tidak sesuai dengan aturan sekolah. Itu kalau di restitusi. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi setelah membuat mereka sadar, kemudian bagaimana kita sebagai guru mencoba untuk membuat dia mencari solusi. Jadi dari masalah itu dia mencari solusi sendiri tanpa dari kita sendiri. Jadi tidak satu arah. Jadi diusahakan murid yang menyadari sendiri kesalahannya juga mencari solusi dari masalah itu. Jadi itu yang dimaksud dengan restitusi. Kemudian ada lagi 5 posisi kontrol guru. Di sini yang pertama itu sebagai penghukum, jadi kita sebagai penghukum, atau sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman. Jadi biasanya ada guru yang menjadi sebagai posisinya sebagai teman. Kemudian ada juga sebagai pemantau, jadi dia pantau itu siswa. Kemudian sebagai manajer. Jadi ini ada 5. Di sini ada contoh. Jadi ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi yang tadi itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman. Jadi di sini ada contohnya. Kita punya kasus. Jadi kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi di sini kalau kita sebagai penghukum, maka kita pasti akan membuat siswa itu apa? Berdiri di tiang bendera atau dijemur 1 jam, hormat kepada bendera. Itu kalau kita posisi sebagai penghukum. Kalau kita posisi sebagai pembuat merasa bersalah, maka berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, jadi membuat dia bersalah. Jadi itu ada kata-kata yang kita keluarkan yang membuat dia merasa bersalah.
Jadi itu kemudian jadi sebagai teman, jadi kata-kata biasanya kita keluarkan itu, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi biasa ada kata-kata yang kita keluarkan, yaitu adalah posisi kita sebagai teman. Selanjutnya kalau sebagai pemantau, biasa yang kita keluarkan itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi ini juga belum ada respon dari siswa, hanya dari gurunya saja memberikan solusi seperti itu. Jadi tidak mencari latar belakang masalah yang ada dari siswa tanpa bertanya seperti itu. Mungkin kita bertanya juga, tetapi kita tetap tidak mau merespon apa yang dikeluarkan oleh siswa tersebut. Kemudian yang terakhir itu sebagai posisi kita sebagai manajer. Jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya seperti itu. Jadi dia mencari sendiri, oh ternyata saya salah. Salahnya di mana? Seperti itu. Jadi tanpa kita, oh kamu salah. Jadi jangan bilang seperti itu. Jadi kita harus bertanya. Jadi dia yang mencari sendiri. Jadi apakah kamu tahu kesalahanmu? Otomatis dia berpikir, iya bu, saya tidak lengkap pakaian saya, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi otomatis kalau sudah seperti itu, dia akan mencari solusi. Tetapi solusinya harus sebelum ke situ, masalah sebenarnya kita sebagai guru atau sebagai wali kelas sebenarnya sudah harus membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang akan merujuk ke hal-hal seperti ini. Jadi kalau ada masalah, kemudian bagaimana kamu memperbaiki kesalahan, pasti akan merujuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita di sini kan aturan kelas. Jadi kalau sebenarnya yang lebih bagus itu keyakinan kelas. Nanti akan kita bahas. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membaca, mungkin saya sudah pernah di posisi ini, mungkin ada lebih dari satu. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kayaknya kalau yang ketiga ini posisi manajer. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ini ada posisi teman, posisi memberi rasa bersalah, kemudian sebagai penghukum, manajer, dan apa yang satu? Sebagai pemantau. Lanjut, keyakinan kelas. Jadi tadi yang saya bahas, keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, jadi secara umum. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi kata-katanya harus yang positif, jangan yang negatif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi untuk keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, paling banyak itu 10. Supaya kenapa? Supaya bisa diingat. Tetapi keyakinan kelas yang sedikit tetapi bisa mencakup semua, sehingga dikatakan tadi yang universal. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi untuk membuat keyakinan itu kelas itu harus sesuai dengan kondisi kita di sini. Jangan kita bikin keyakinan di kelas di SMA Negeri Riau tetapi mengambil contoh sekolah yang di luar. Jadi tidak akan sesuai dengan kita di sini. Jadi harus berdasarkan keadaan kita. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau kemarin itu aturan kelas itu atau aturan sekolah itu yang dibuat adalah siapa yang buat? Siapa yang buat? Kepala sekolah. Guru. Jadi hanya guru dengan kepala sekolah, tidak melibatkan siswa. Tetapi kalau keyakinan kelas itu harusnya dari siswa.
Jadi siswa yang membuat keyakinan kelas sehingga apabila mereka membuat kesalahan, maka mereka akan sadar sendiri, ya saya sudah buat, kenapa saya langgar. Jadi seperti itu. Tapi kalau aturan itu berarti kita memaksa. Kita yang buat kemudian kita mau siswanya harus ikut. Itu memaksa kan? Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, otomatis dia tidak sadar sendiri kan, dia pikir itu kan bukan saya yang buat aturannya. Beda kalau keyakinan kelas, karena mereka yang buat sendiri, sehingga mereka yang sadar sendiri. Kemudian untuk segitiga restitusi. Jadi di sini kita sebagai manajer, jadi untuk tadi itu posisi manajer itu adalah posisi paling terbaik dan seharusnya guru itu sebagai posisi manajer. Jadi kita mungkin sama-sama belajar. Jadi posisi manajer itu setelah kita mendapatkan siswa yang bermasalah, maka kita harus menanganinya dengan 3 tahap segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu terbagi atas 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, itu yang pertama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga baru keyakinan kelas. Jadi menanyakan keyakinan untuk mencari solusi. Jadi prinsip membuat suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi apabila siswa mempunyai masalah, maka kita harus berdialog dengan dia untuk memecahkan masalah itu dengan tahapan segitiga restitusi. Jadi ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari prinsip pembelajaran. Di sini tidak berbuat salah itu wajar. Jadi kata-kata yang bisa kita keluarkan pada saat menstabilkan identitas tahap itu, berbuat salah itu wajar. Jadi kita tidak apa-apa. Jadi kita guru ini kan juga manusia. Jadi bukan berarti kita guru ini kita di atas dari siswa, tidak. Jadi kita sebagai guru itu sama. Jadi kita guru bisa saja berbuat salah. Siswa salah, guru pun salah. Jadi kita untuk memecahkan masalah itu jangan beranggapan kita itu benar semua. Kita guru itu paling benar. Kalau seperti itu pasti tidak akan ada masalah. Otomatis siswa akan tetap salah. Jadi yang kita lakukan pada diri kita itu berpikir kalau kita ini bukan orang yang sempurna, kemudian kita juga pasti punya salah, sehingga kita akan sama dengan siswa seperti itu. Sehingga untuk memecahkan masalah tidak ada egois kita. Seorang guru tidak egonya lebih tinggi supaya bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi tidak apa-apa kita mengeluarkan kata seperti itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi jika siswa kita memiliki masalah, jadi ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari masalah itu. Jadi seperti itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kenapa? Karena kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia melakukan itu? Pasti ada tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi pada saat validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian atau bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi contoh ada siswa yang pelajarannya dicontek. Jadi dia kan marah, mungkin atau memukul atau merobek jawaban temannya. Jadi kata-kata yang bisa dikeluarkan seperti itu. Jadi kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita memberikan penguatan
dengan apa yang dia rasakan, tetapi bagaimana caranya kita supaya dia merasa sadar, oh ternyata yang saya lakukan itu memang betul saya lakukan untuk saya mempertahankan karena saya merasa benar, tetapi bagaimana caranya supaya dia sadar, oh ternyata yang saya lakukan ini ternyata salah. Kemudian yang tahap ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi usahakan siswa termotivasi itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Jadi otomatis keyakinan kelas harus sudah ada. Kemudian kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi otomatis pertanyaan-pertanyaan ini akan membuat dia sadar sendiri. Karena siswa kan sudah tahu keyakinan kelasnya, sehingga pasti apa yang dia lakukan dia sadar, oh ternyata yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas poin A atau poin B, seperti itu. Jadi mungkin saya akan memperlihatkan contoh video saya, tapi kayaknya tidak terlalu bagus videonya, cuma sebagai contoh saja. Mungkin mohon maaf ya kalau tidak bagus. Jadi ini contoh yang saya lakukan kemarin itu tentang segitiga restitusi dari masalah yang dihadapi siswa. Jadi saya ambil dua contoh, dua kasus. Yang pertama ini Muhammad Jabrut. Kenapa saya ambil Muhammad Jabrut? Karena dia kan biasanya pakaiannya tidak rapi kalau ke sekolah. Jadi itu saya ambil, kemudian saya karena di sini saya buat sebagai saya seorang manajer. Jadi pada posisi manajer maka saya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah segitiga restitusi itu yang pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa, sehingga dia menjawab, kemudian mencari solusi, menyadari masalah yang dia lakukan, kemudian dia mencari solusi dari masalah yang dia lakukan dengan baru merujuk pada keyakinan kelas yang dibuat, seperti itu. Kemudian ada juga lanjut yang kemudian ini juga saya ambil juga salah satu contoh kasus dia. Jadi Lailita di sini juga kasusnya itu tugasnya dicontek oleh temannya sehingga dia marah. Jadi mungkin mohon maaf di sini sebenarnya saya mau dengarkan dengan suara saya, maksudnya pertanyaan percakapan dialog kami, cuma mungkin teknisnya yang bermasalah, tapi mungkin teman-teman nanti ada pertanyaan atau bisa melihat video saya nanti setelah ini, dan saya persilahkan lanjut ke CPI. Selanjutnya penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi sebelum kita maunya siswanya seperti ini, gurunya seperti apa? Seperti itu kan. Jadi seperti menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik atau seorang guru itu adalah contoh teladan. Jadi sebelum kita mengajak siswa harus seperti apa, harus baik, otomatis gurunya dulu yang melakukan itu, sehingga tanpa kita menyuruh dia, tanpa kita lagi mengingatkan dia tentang aturan atau keyakinan kelas, dia lihat sendiri, oh guru saya melakukan seperti ini, maka saya akan mencontoh atau mengikuti.
Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus memiliki standar kepribadian. Kemudian harus profesional. Jadi profesional ini otomatis mungkin kita sudah dapat di perkuliahan, tapi perkuliahan itu kan beda dengan pada saat di sekolah. Jadi di sekolah itu banyak sekali masalah yang kita hadapi. Jadi kita sebagai guru harus profesional. Tidak bisa oh siswa ini adalah keluarga saya, dekat dengan saya harus kasih nilai tinggi. Jadi tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Guru itu harus profesional dalam segala hal. Selanjutnya sosial yang baik. Jadi selain profesional juga sosial. Jadi kita harus saling sapa, tegur menegur dan sebagainya sehingga siswa melihat itu. Selanjutnya, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Jadi itu dari saya, mungkin sudah panjang lebar, sudah banyak berbagi. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin ada masukan atau saran buat saya melalui pembawa acara, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Oke, kita sebelum ke tanya jawab, mungkin saya lihat sudah loyo pengaruh jam, sekarang mungkin jam 10 ke atas, jadi otomatis mungkin sudah mengantuk atau lapar, karena memang jam-jam seharusnya sudah makan seperti itu. Jadi sebelum ke sesi tanya jawab, mohon berdiri Bapak Ibu. Jadi kita ice breaking sebentar. Jadi kita sama-sama merenggangkan otot-otot yang sudah kaku, duduk hampir 1 jam. Jadi ice breakingnya seperti ini. Saya di atas. Ya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi 16 2 kali. Kali 8. Ya, 2 kali. Jadi 1 2 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Iya, seru. Jadi itulah penjelasan dari calon guru penggerak kita angkatan 10, Ibu Mustika. Jadi cukup bagus apa yang telah disampaikan kepada kita. Jadi akan menambah pemahaman baru kita sebagai guru di sekolah SMA negeri yang terkait dengan bagaimana menerapkan budaya disiplin positif di sekolah. Jadi mungkin pada kesempatan ini barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya bagaimana nantinya penerapannya di sekolah, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu perlu pertanyakan lewat kesempatan ini sebagai moderator. Mati lampu, saya persilahkan. Saya persilahkan. Mati lampu atau apa? Mati lampu ini. Itu masih jadi kan? Itu mic. Masih karena pasti pakai. Terima kasih. Oh.
Ya, silakan. Secara singkat saja. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan penyampaian dari calon guru penggerak yaitu Ibu Mustika, saya rasa sangat baik dengan apa yang materi yang diberikan tadi yaitu tentang budaya positif. Ya, karena kita ya kalau menurut kacamata saya di sekitar lingkungan kita, apakah lingkungan masyarakat sampai di sekolah sini budaya positif itu masih sangat banyak ditinggalkan ya. Karena kita sudah berbau, sudah terbiasa dengan hal-hal yang negatif ya, kehidupan kita, hal-hal yang kekerasan itu sering terjadi secara tidak langsung atau secara langsung. Walaupun dalam nalar berpikir kita itu kita sudah tahu itu hal yang tidak baik, tapi banyak sudah karena sudah kebiasaan ya anak-anak kita berbau dengan hal yang kasar, yang tidak baik, yang negatif sehingga mereka terbiasa melakukannya. Dari penjelasan saya tadi yang saya sambungkan dan saya melihat keterkaitan dari materi penjelasan dari A sampai Z tadi, yang saya ingin tanyakan sebagai calon guru penggerak ke depannya ini ya, sudah hebat, sudah bagus, apa penilaian Ibu untuk memberikan ke sekolah kita ini, bahwa apakah sudah terrealisasikan atau sudah terlaksana dengan baik budaya-budaya positif itu di khususnya di sekolah kita SMA Negeri Lia. Untuk pendapat dan penglihatan atau penilaian Ibu secara pribadi sebagai calon guru penggerak itu dulu. Terima kasih. Ya. Mungkin masih ada lagi yang lain yang berpendapat atau dijawab dulu ya. Nah, jadi silakan Ibu Mustikawati untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hastita terkait dengan bagaimana Ibu melihat penerapan budaya disiplin positif di sekolah SMA Negeri Liang, apakah sudah terrealisasi sesuai dengan harapannya atau materi yang disampaikan tadi sudah ada dampaknya di sini atau belum ada? Jadi barangkali untuk itu bisa dijawab oleh Ibu Mustika. Terima kasih. Oke, terima kasih karena kita mati lampu, mohon maaf, jadi soal sistemnya juga otomatis mati, semuanya mati. Jadi pakai suara manual, masih bisa kedengaran Bapak Ibu? Masih. Jadi pertanyaannya sangat bagus dan terima kasih atas apresiasi masukannya atas penjelasan saya tadi. Tentang budaya positif. Jadi kalau mau dilihat tadi kan sudah dijelaskan materinya, kemudian bagaimana penerapannya. Jadi yang paling penting itu adalah penerapan. Tapi penerapan juga kalau cuma 1-2 orang yang menerapkan itu pasti kalau dibilang gagal tapi tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kasus ini siswa kan banyak, kemudian guru juga banyak. Jadi tidak semuanya guru itu jadi harusnya kita sudah punya, pertama kita lakukan itu adalah membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi 2, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Siapa yang buat? Kita. Jadi kepala sekolah, kemudian dewan guru dan siswa. Setelah itu kemudian bagaimana kita jalankan. Jadi kalau cuma 1-2 orang yang menjalankan itu otomatis saya anggap belum berhasil, karena harus dijalankan oleh semua yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, kemudian dewan guru, kemudian siswanya juga harus melakukan itu. Jadi supaya bisa keyakinan kelas itu terjadi sehingga budaya positif yang ada di lingkungan sekolah tercapai. Jadi puncaknya itu adalah budaya positif, khususnya itu adalah keyakinan kelas, peraturannya. Kemudian kemarin kan sudah juga di tahun kemarin kan kita juga punya guru penggerak, bukan lagi calon. Kita punya guru penggerak juga di angkatan 7. Saya kan angkatan 10 masih baru. Otomatis kita juga pernah menerima materi yang sama, yaitu budaya positif. Tapi mungkin di sekolah kita ini belum terlaksana dengan baik, karena itu belum ada kesepakatan untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi harus dari semua terlibat. Jadi tidak bisa hanya CGP saja atau guru penggeraknya saja. Tidak akan berjalan, sekolah itu tidak akan sukses. Jadi yang membuat sukses itu adalah semua
yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, dewan gurunya juga siswanya. Seperti itu. Itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih telah penjelasan dari Ibu Mustikawati terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi saya rasa persoalan kemudian persoalan penerapan disiplin positif itu di setiap sekolah semua sudah menerapkan, ya, sudah menerapkan disiplin positif. Cuma ada hal-hal mungkin yang belum terlalu sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, seperti halnya misalkan posisi kita sebagai guru biasanya terkadang masih berada di posisi sebagai penghukum, atau biasa posisi kita belum mencapai posisi sampai pada posisi manajer. Yang diinginkan sebenarnya sebagai guru adalah posisi manajer. Karena itu bagus, ya, kita menyelesaikan segala persoalan terhadap siswa itu bukan berarti semata-mata kita yang mendesak siswa atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memojokkan siswa. Kan, tetapi bagaimana kita membangun sebuah pertanyaan yang kemudian bisa membangkitkan motivasi solusi dari siswa. Jadi siswa yang mencari solusinya, bukan kita yang menentukan solusinya. Jadi itu. Dan saya kemarin juga bagian juga dari guru penggerak angkatan 7 kemarin, saya sudah menerapkan itu. Beberapa kali siswa terlambat, saya tidak lagi suruh dia talun, tidak. Tapi saya tanya-tanya apa kendala yang dia hadapi. Kemudian saya minta setelah saya minta apa yang dia harus lakukan ketika keterlambatan ini supaya kedepannya tidak terjadi lagi begitu. Jadi orang langsung temukan solusi. Cuman masalahnya kita di sini. Ya, kalau memang tadi sudah disampaikan, kalau hanya 1-2 orang yang kemudian menerapkan itu memang agak susah. Jadi sehingganya butuh kolaborasi. Saya rasa persoalan kolaborasi ini penting sekali di setiap semua instansi, ya. Yang mana ketika kita satu persepsi, maka akan budaya-budaya yang baik ini, budaya-budaya positif ini akan berdampak nantinya di sekolah kita. Tapi kalau kita orang yang satu belok, yang satu lurus, ya memang agak susah. Ya, komitmen itu yang perlu kita bangun hari ini. Jadi saya rasa itu persoalan kemudian untuk memperbaiki siswa, saya rasa semua guru punya keinginan seperti itu. Tidak ada satupun guru yang memihak seperti tadi dijelaskan, dia keluarga saya, dia adik saya atau apa, lantas saya memihak ke dia, tidak. Karena kita saya rasa guru semua sudah diajar di kampus bagaimana cara mendidik yang benar, mendidik yang bagus, jangan sampai memihak ke salah seorang siswa. Dan kemudian keyakinan kelas, keyakinan kelas untuk kemarin itu saya sudah bersepakat dengan siswa. Dengan kelas-kelas itu sudah membuat keyakinan kelas, ya, barangkali di wali-wali kelas ini sudah tahu dan sudah ada di setiap kelas. Sebenarnya calon guru penggerak kita, saya bilang dilanjutkan saja keyakinan kelas yang sudah dibuat itu, karena itu bukan dari saya, tapi itu memang dari siswa yang keluarkan, ya. Dan hasil dari siswa kemudian kita membuatkan dalam bentuk apa namanya, cat gambar atau apa namanya? Iya, mading atau apa. Jadi barangkali itu saja. Mungkin masih ada lagi yang bertanya, silakan. Ya, dari laki-laki barangkali. Bapak-bapak ini, bapak-bapak yang sudah tertulis boleh. Ya, atau dari Anda. Ibu Fitra. Pas. Ibu Yati. Ada dari aku perwakilan itu loh, siswa. Iya, siswa. Bisa. Apa saja yang kau merasa tentang ini penerapan mungkin Pembelajaran. Iya, pembelajaran. Selama Ini kau- kan masukan juga aspirasi, sampaikan aspirasimu kepada ini loh, siswa tuh siswa. Ini kan ada juga tadi kebebasan toh, Iya. materi tentang Selain ini kebebasan. materi itu guru. Oh, kan siswa. Tadi cuma datang sendiri. Kebebasan diri itu Itu tapi Lima itu kebutuhan termasuk dasar, ke lima lapangan. kebutuhan dasar manusia. Ada kebebasan, Nah, jadi termasuk siswa juga, termasuk guru. Iya. Jadi ada guru juga yang biasa seperti itu menginjili saya mau bekerja nanti ada imbalan, atau siswa mau belajar Iya, harus. nanti dapat peringkat. Oh
manusia itu semua, bukan hanya ke siswa tapi guru juga punya kebutuhan dasar seperti itu. Jadi kalau misalkan kita orang lihat kasus misalkan anak-anak di dalam kelas dia ganggu dia teman, dia ganggu padahal dia curi orang pe makanan misalkan, orang pe nasi kuning di kelas. Nah ini berarti dia Bertahan hidup. iya dia mencari kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasarnya itu kebutuhan bertahan hidup. Lalu dia tidak makan sebentar, lapar dia. Jadi termasuk itu. Ya. Jadi bagus sekali. Jadi contohnya seperti itu biasa kan ada kebanyakan kan biasa di SD kan. Kalau mungkin kalau di SMA pasti anak-anak seperti itu sudah agak malu. Walaupun lapar dia tahan. Tapi kalau SD kan tidak seperti itu. Jadi kalau di SD pasti kalau dia lapar dia minta atau lebih parah dia ambil seperti itu. Jadi itu betul sekali. Jadi dia memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yaitu kebutuhan bertahan hidup. Daripada saya lapar. Jadi kita sebagai guru tidak langsung marah ke dia. Jadi harus mencari kenapa sampai seperti itu. Jadi harus menggunakan segitiga restitusi tadi. Jadi sehingga kita akan bisa ada di posisi manajer. Jadi saya juga karena saya kan baru, otomatis saya belum, kalau dibilang 50% saja mungkin belum mencapai itu sebagai posisi di manajer. Jadi marilah kita sama-sama belajar. Jadi seperti katanya Hajar Dewantara, kita belajar sepanjang hayat. Jadi bukan hanya siswa yang belajar, guru juga belajar. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sama-sama kita merasa kalau kita ini kurang, sehingga dengan seperti itu maka kita mencari. Jadi mencari masukan, oh saya atau biasa kita punya ada yang kita lakukan kemudian salah dianggapnya teman, oh kau seperti ini salah, ada masukan. Jadi jangan marah. Jadi anggaplah itu sebagai motivasi pembelajaran untuk kita lebih baik. Jadi bagaimana kita mau baik sementara orang teman kita memberikan masukan tidak mau diterima. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita jangan beranggapan kita sudah tahu semua. Beranggapan kita tidak tahu, tidak apa-apa. Demi siswa kita. Jadi kita di sini tidak ada guru yang pengen, yang ingin siswanya itu tidak sukses. Jadi tidak ada seperti itu. Cuma cara-cara tiap guru itu saja yang berbeda. Jadi mungkin ya, jadi tiap guru itu memiliki cara yang berbeda. Ada pertanyaan? Sopan. Sopan. Luar biasa. Jadi mungkin saya ke depan juga ada yang salah kata, ada yang kurang cara mengajar saya. Jadi kemarin kan sudah dibagi apa itu yang diisi kemarin, mungkin cara mengajar atau apa. Nanti ke depan juga bisa. Jadi ada lagi kita sebagai guru itu, contoh saya masuk di kelas kemudian ada teman guru yang mau melihat saya mengajar. Kita tidak boleh melarang. Tidak apa-apa. Justru bagus. Jadi setelah dia melihat kita mengajar, kita tanya, menurut kamu saya salahnya di mana? Saya kurangnya di mana? Jadi itu sebagai masukan. Jadi kita kan tidak bisa bilang oh saya ini sudah bagus, saya ini sudah terbaik. Tidak seperti itu. Jadi di mata kita sudah bagus, di mata orang lain belum tentu. Jadi mungkin ilmunya teman kita tidak sama dengan kita. Jadi ada yang lebih di kita, juga ada yang lebih di teman kita. Jadi kita harus saling berbagi, harus saling memotivasi, harus saling membantu. Jadi saya di depan sini bukan berarti saya tahu semua, tidak. Saya juga belajar. Saya juga sekarang masih posisi belajar. Jadi Bapak Ibu guru juga belajar. Kemarin juga di PMM itu saya ganti di restitusi. Jadi ada materi tentang restitusi dengan tentang coach. Cuma coach juga saya belum dapat. Coach itu kayak seperti pemimpin. Jadi saya belum dapat, tapi saya sudah masuk, saya sudah ambil itu. Jadi otomatis materinya yang saya pelajari itu ada Ibu Sinta kan sama-sama. Jadi materinya itu sama dengan di guru penggerak. Kenapa saya ambil? Karena saya sudah dapat. Jadi tinggal saya belajar lagi kemudian jawab pertanyaan yang ada di PMN. Jadi kedepannya mungkin Bapak Ibu guru juga pasti akan ke arah guru penggerak. Mau dengan tidak mau itu adalah aturan pemerintah. Kita dikoordinir oleh aturan. Jadi kita kedepannya akan dianjurkan ke situ. Jadi kedepannya Bapak Ibu guru saya doakan semoga bisa belajar sama-sama belajar di program guru penggerak karena ilmu yang ada di situ sangat banyak. Saya pun menyadari itu karena yang saya dapatkan di perkuliahan itu tidak ada di guru penggerak. Tidak sama, beda jauh. Kita kalau di perkuliahan itu hanya mengajar siswa saja.
tetapi dia tahu dia seperti ini, kita tidak diajarkan itu. Jadi di guru penggerak itu bagaimana kita berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan sama guru, dengan kepala sekolah, juga kita berkolaborasi dengan siswa. Jadi jangan anggap itu siswa tidak tahu apa-apa, tidak ada. Jadi seorang anak itu lahir, seorang anak itu masuk ke sekolah pasti sudah ada ilmu yang dia dapat. Sudah. Jadi jangan anggap itu siswa itu adalah kertas kosong yang tidak memiliki apa-apa. Jadi mereka sudah, jadi kita sebagai guru bagaimana menebalkan itu. Jadi karakter yang sudah ada di dia, karakter yang baik itu yang kita angkat, yang kita tebalkan, yang kita keluarkan. Karakter yang buruk-buruk itu yang kita bagaimana caranya untuk ditiadakan seperti itu. Jadi terima kasih atas waktunya lagi. Mohon maaf mungkin Bapak Ibu guru punya pekerjaan, siswa yang masih remedial, tetapi saya sudah panggil ke sini untuk sama-sama kita belajar. Mungkin ke depannya juga saya masih akan membutuhkan Bapak Ibu guru. Jangan bosan-bosan. Jadi mohon maaf mungkin waktunya, kemudian banyak yang kurang dari kegiatan hari ini, saya mohon maaf. Tidak ada yang sempurna, saya juga belum sempurna, masih banyak yang salah, apalagi kalau kita sebagai seorang guru di mata siswa. Jadi mari sama-sama kita belajar bersama, saling berbagi. Jadi ada yang kurang di saya, silahkan diberitahu, dikasih masukan, tidak apa-apa. Mari kita sama-sama belajar bagaimana sekolah ini kita mau maju. Kalau kita sendiri tidak mau maju, kan begitu. Untuk apa visi misi yang kita buat itu sudah sangat bagus, tapi kalau kita di sekolah yang satu ke A, yang satu ke B, yang satu lari kiri, yang satu lari kanan, jadi itu tidak akan berhasil. Jadi dari visi misi itu kita buka kembali tujuan kita itu apa untuk sekolah ini, sehingga akan kita berjalan satu arah untuk sukses. Jadi untuk suksesnya anak didik kita itu bukan hanya satu guru, bukan hanya kepala sekolah saja, tapi kita semua yang ada di lingkungan sekolah. Dengan orang tua murid juga termasuk di dalam. Jadi orang tua murid juga ada andilnya. Jadi tidak kita menyekolahkan siswa kita, anak kita, kemudian kita lepas begitu saja, tidak. Jadi kontrol orang tua itu tetap ada, sehingga dikatakan kolaborasi itu bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi dengan orang tua murid. Kolaborasi itu harus dengan orang tua murid. Orang tua murid itu harus tahu anaknya itu seperti apa di sekolah, sehingga apa yang kita inginkan untuk anak didik kita bisa tercapai. Oke, itu dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih telah tambahan penjelasan dari Ibu Mustikawati terkait dengan apa yang dialaminya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, sebelum saya tutup, mungkin ada yang memberikan refleksi pada kesempatan ini, bisa? Refleksi kayak macam kesimpulan, bisa saja masukan, bisa saja perasaannya pada saat. Jadi kita sebagai guru di kelas itu pada saat pembelajaran itu diwajibkan membuat refleksi setiap selesai pembelajaran. Jadi refleksi itu masukan buat kita dari siswa. Jadi mungkin sekarang Bapak Ibu bisa memberikan refleksi. Ya, jadi bisa. Jadi ini refleksi ini sebenarnya memang harus kita terapkan di kelas. Jadi sebelum di kelas mungkin Bapak Ibu bisa belajar membuat refleksi dulu sebelum kita menyuruh siswa. Ada yang bisa? Sama halnya saya ketika saya mengajar di kelas, saya memberikan kesempatan anak-anak untuk berefleksi, dorong pusing. Jadi dorong stres sih, bagaimana ini? Refleksi itu kan bisa saja berupa penyegaran, apa yang kita peroleh kemudian kita sampaikan. Persoalan perasaan bisa juga terus sampaikan. Ya, pada kesempatan ini mungkin dengan materi yang mungkin cantik itu pas semua dengan suara lantang, saya bisa memahami dengan apa yang disampaikannya. Jadi seperti itulah refleksi. Jadi bisa kita berkata-kata sesuai dengan apa yang kita alami di saat proses pembelajaran. Jadi itu dianjurkan dalam guru penggerak, yang dianjurkan untuk refleksi. Dan bukan hanya di guru penggerak, sebenarnya untuk kurikulum sekarang itu persoalan refleksi di setiap akhir pembelajaran itu bisa diwajibkan supaya kita bisa tahu sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap
materi yang kita ajarkan, atau kalau tidak kita bisa tahu kesukaan anak-anak terhadap kita punya metode yang tergunakan saat belajar. Iyo, misalkan orang bisa ungkapkan kalau misalkan orang suka dengan gaya mengajar atau tidak, itu tidak ada masalah. Bagi saya kalau misalkan saya tanya anak-anak seperti itu, dia berefleksi kemudian dia menjelek-jelekan proses pembelajaran yang saya ajarkan, kalau untuk saya tidak ada persoalkan, saya tidak persoalkan itu. Justru itu menjadi catatan bagi kita untuk kemudian di setiap hari-hari berikut dalam setiap pembelajaran itu kita merubah. Ada yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mau menjadi orang, kita ganti. Jadi misalkan kita orang dalam setiap pembelajaran hanya menonton ke ceramah terus, jadi anak-anak bosan. Karena memang pada dasarnya anak-anak kita ini punya 3 daya tangkap. Di 3 daya tangkap, yang pertama visual, audio, dan kinestetis. Jadi itu dia. Jadi kalau misalkan orang biasa ada yang bisa lihat saja dengan bagi itu orang bisa memahami, ada juga nanti dengan cara mendengarkan, ya. Ada juga dengan cara menyentuhnya itu kinestetis. Misalkan saya harus lihat, gambarnya seperti ini, ya saya harus lihat, itu kinestetis. Kan seperti itu. Jadi kita sampai anak-anak ini memang beragam dari pemahaman seperti yang hal yang disampaikan ke materi tadi, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara betul. Saya belajar banyak sehingga saya orang yang paling fans Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Sehingga kemarin di saat kegiatan pramuka saya terapkan itu Ki Hajar Dewantara memang karena saya suka. DP ide-ide, DP pikiran-pikiran Pauno yang dari dulu itu bisa diterapkan sekarang. Dari dulu kita punya era dulu itu belum terlalu seperti ini. Kok bisa dia diterapkan sekarang? Karena dengan pikiran-pikiran Paunonya dia. Jadi mungkin lewat kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mustikawati terkait dengan apa yang sudah dibagikan kita terkait budaya disiplin positif. Ini akan mencerahkan pikiran kita, menambah wawasan kita untuk kemudian ke depan kita bisa saling kolaborasi, saling kerjasama antar sesama guru, baik itu kepala sekolah, ya, rekan guru maupun siswa dan juga orang tua. Jadi bukan hanya guru, kepala sekolah, siswa, tapi orang tua juga perlu perlibatan dalam setiap pembelajaran. Misalkan penjas, ada materi-materi yang menyangkut dengan bola, boleh kita hadirkan orang yang jago main bola, yang punya taktikal bermain mantap tuh, punya positioning mantap, itu bisa kita hadirkan di saat kemudian dia memberikan pembelajaran di sekolah, boleh. Tinggal kita baku atur berapa dulu tuh. Kan begitu. Jadi barangkali itu saja. Terima kasih banyak Ibu Mustikawati telah berbagi dengan kita. Jadi mungkin dari saya cukup. Dari Bapak Ibu juga bagaimana? Cukup? Ya bisa ya? Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Sebagai moderator pada kesempatan ini saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan disiplin positif yang dibawakan oleh Ibu Mustikawati saya nyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.